Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi sini saya mulai tugas dari statistik, yang mana tugas pertama yaitu analisis korelasi motivasi belajar dengan hasil belajar. Yang pertama yaitu tujuan penelitian, yang mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar siswa dengan hasil belajar matematika siswa. Dan yang kedua yaitu menentukan variabel penelitian. A. Variabel bebas dalam kurung X yaitu motivasi belajar. B. Variabel terikat dalam kurung Y atau hasil belajar matematika. Dan C. Itu skala data, motivasi belajar skala interval, belajar skala interval. Jadi yang ketiga yaitu langkah uji korelasi menggunakan SPSS. Yang pertama yaitu membuka aplikasi SPSS, dan yang kedua yaitu membuat variabel motivasi hasil belajar, dan yang ketiga yaitu memasukkan data yang mana dari tugas buku yang diberikan yaitu data siswa, dan yang keempat yaitu klik analis sampai korelate dan invariant, dan yang kelima yaitu memasukkan variabel motivasi belajar hasil belajar. 6 tentang person, dan 7 klik OK. Dan yang keempat yaitu hasil output SPSS, hasil uji korelasi, nilai coefficient korelasi person correlation itu 0,972, nilai sig atau dalam kurung 2 Thailand sama dengan 0,000. Dan yang kelima yaitu interpretasi hasil, yang mana nilai korelasi sebesar 0,92 menunjukkan bahwa hubungan antara motivasi belajar dan hasil belajar matematika berada pada kategori sangat kuat dan positif. Artinya, semakin tinggi motivasi belajar siswa, maka semakin tinggi juga hasil belajar matematika siswa. Karena nilai sig 0,000 sampai 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Jadi bisa dikesimpulan berdasarkan hasil analisis korelasi menggunakan SPSS dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa. Dan yang kedua yaitu analisis perbedaan hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, di sini yang pertama tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang menggunakan media pembelajaran interaktif atau yang disebut kelas eksperimen dengan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional dalam kurung kelas kontrol. Dan yang kedua yaitu menentukan variabel penelitian. A. Variabel bebas X jenis pembelajaran kelas eksperimen, kelas kontrol. B. Variabel terikat dalam kurung Y yaitu hasil belajar matematika. Dan yang ketiga C. Skala data, kelas nominal, hasil belajar dan interval. Dan yang ketiga yaitu langkah uji independent samples test di SPSS, yaitu membuka SPSS, membuat variabel kelas hasil belajar, memasukkan data siswa. Klik selanjutnya analis komparmen independent sample test, dan masukkan tes variabel hasil belajar, grouping variabel atau kelas, dan tentukan kelompok. Yang pertama yaitu kelompok yang pertama eksperimen, 2 kontrol, dan klik OK. Dan yang keempat hasil output SPSS, hasil uji independent sample test, nilai T hitung sama dengan 3,534, nilai sig dalam kurung 2 Thailand sama dengan 0,002. Rata-rata hasil belajar kelas eksperimen sama dengan 75,2. Kalau kelas kontrol itu sama dengan 66,4. Dan yang kelima yaitu interpretasi hasil, yang mana nilai sig sebesar 0,002 sampai 0,05, sehingga dapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol.
Nah, berdasarkan nilai rata-rata, kelas eksperimen memiliki hasil belajar lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Nah, keputusan hipotesis HO tidak terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kontrol. H1 terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dan kontrol diterima. Kesimpulan yang kedua yaitu berdasarkan hasil uji independen sampel study test dapat disebutkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar matematika yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen memperoleh hasil belajar lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. Baik, nah di sini ketika sudah masuk ke aplikasi SPSS, di variable view di sini kita masuk untuk memasukkan data terlebih dahulu. Yang pertama kita masukkan kode, ada di sini kode X1, ini adalah kode untuk motivasi belajar. Lalu ada X2 sebagai kode dari hasil belajar. Lalu setelah ini kita pergi ke data view. Kita sudah masuk. Di sini sudah ada data yang sudah saya masukkan sebelumnya untuk mengecek uji korelasinya. Baik, di sini saya akan beri langkah-langkahnya. Setelah saya masukkan semuanya, di sini adalah seperti saya sebutkan, di sini adalah motivasi belajar. Ini adalah nilai dari hasil belajar. Lalu untuk mengujinya, kita langsung pergi ke menu analysis. Di sini kita pilih correlate. Baik, di sini correlate. Langsung kita pilih opsi divariate. Nah, baik, di sini ada ketika sudah masuk tadi, di sini ada motivasi belajar dan juga hasil belajar. Jadi untuk pengujiannya kita langsung saja Ctrl A atau masukkan satu-satu. Ya, sudah dipindah ke kanan. Lalu kita cek terlebih dahulu. Di sini tanda persor dicentang, lalu total dicentang karena kita tidak tahu apakah data ini positif atau negatif. Lalu di sini juga dicentang, yaitu oke. Nah, maka keluarlah hasil dari uji korelasinya. Di sini hasil belajar itu 0,972. Di sini positif bukan negatif ya. Dan di sini persennya ada 20 orang yang telah masuk, yang telah saya masukkan tadi, yang menunjukkan 0,92 itu menunjukkan bahwa keterhubungan antara motivasi belajar dan hasil belajar, karena di sini di sigmanya ini bahwa jika kurang dari 0,5 maka itu berhubungan, tapi jika lebih dari 0,5 itu tidak ada hubungan. Tapi di sini tertera bahwa kurang dari 0,5 berarti data ini berhubungan. Bahkan ini termasuk kategori yang sangat berhubungan. Kenapa? Karena di sini nilainya adalah dalam statistiknya itu ini adalah angka yang menunjukkan bahwa keterhubungan yang sangat erat antara motivasi belajar dan hasil belajar, begitu. Jadi
kita harus tahu bahwa hal tersebut menyatakan tentang motivasi belajar dan hasil belajar itu sangat berhubungan, begitu. Kesimpulan akhir penelitian, hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi belajar memiliki hubungan yang sangat kuat dengan hasil belajar matematika. Penggunaan media pembelajaran interaktif pada eksperimen memberikan hasil belajar yang lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar dan metode pembelajaran berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.